provokatori sehingga terjadi kesalahpahaman yang memungkinkan terjadinya perdebatan. Kemudian contoh lagi, ada pelajar, kemudian dia terprovokasi. Secara sadar ataupun tidak sadar, mereka menggunakan media sosial untuk menerima hal-hal yang tidak baik. Sehingga pada akhirnya mereka terprovokasi. Contoh, waktu adanya kegiatan demo massal di Jakarta misalnya. Ini kalangan pelajar ini secara aktif terprovokasi untuk ikut kegiatan demo di Jakarta. Nah, kalau kita tidak punya kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian kita tidak tahu tanggung jawab kita sebagai pelajar, dengan seenaknya pelajar-pelajar yang memang tidak memiliki rasa empati terhadap negara itu, kemudian dengan seenaknya nih keluar dari sekolah, dengan tidak sepengetahuan dari sekolah, mereka berangkat nih, ikut demo, ikut-ikutan. Padahal di sana mereka nggak tahu mereka harus ngapain, betul tidak? Dan itu sangat merugikan diri sendiri, merugikan orang tua, juga merugikan nama baik sekolah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Bagaimana caranya supaya kita tetap pada koridor yang baik, yaitu perlunya ditingkatkan kesadaran akan berbangsa dan bernegara di kalangan pelajar. Sehingga rasa kesadaran dan rasa empati di kalangan pelajar ini tidak semakin menipis, bahkan bisa mengikis kalau tidak kita ingatkan terus. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya pelajaran ini bisa membuat kita semua kembali menumbuhkan rasa kesadaran dan rasa kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu ya. Pak, ini bisa dibantu, Pak? Malu kalau bukan komputer sendiri agak-agak repot. Ya, ini mungkin agak digeserin supaya kita nggak terlalu tidak mengurangi materi. Oke. Baik, kita lanjutkan. Maklum Bu Indira pakai laptopnya sekolah jadi agak-agak gaptek. Baik, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus melaksanakan kegiatannya. Nah, menyambung dari tadi apa yang disampaikan oleh Bu Indira, kita harus tahu nih, apa sih yang harus dilakukan oleh pelajar terkait dengan kesadaran dan akan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pelajar adalah terus menanamkan nilai-nilai bela negara yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti apa misalnya? Nah, inilah nilai-nilai bela negara yang memang harus difahami oleh pelajar. Salah satunya adalah yang pertama, cinta tanah air. Seperti apa cinta tanah air itu dapat diwujudkan? Caranya adalah kita dengan terus menggali dan mengetahui sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana bangsa Indonesia ini berdiri, bagaimana kemudian pahlawan-pahlawan kita ini memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cucuran darah dan keringatnya. Sehingga kita tahu nih, nggak cuma sekarang kita hidup di tempat enak, tapi kita tahu sejarahnya seperti apa. Kemudian hal-hal lain yang bisa kita lakukan adalah dengan melestarikan budaya serta menjaga lingkungan yang ada saat ini. Misalnya seperti apa? Kalau misalnya kita nih di Bekasi, kita punya budaya yang memang harus kita gali nih, kayak budaya Betawi ataupun apa, itu juga harus kita ketahui. Atau budaya-budaya lain yang memang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini dapat diwujudkan dengan cara banyak sekali yang bisa dilakukan oleh pelajar. Di antaranya perkelahian antar pribadi ini terjadi di dalam masyarakat. Jangan hanya karena hal-hal kecil kemudian bisa mendorong orang untuk berkelahi sehingga membawa orang lain untuk juga ikut di dalamnya dan terjadilah perkelahian warga misalnya atau kelompok. Juga untuk pelajar, misalnya kita harus menjadi anak bangsa yang berprestasi. Seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan sebagai pelajar adalah belajar, belajar, dan belajar. Supaya kita bisa menunjukkan prestasi terbaik kita dalam hal pendidikan. Bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan sekolah, dan bisa membanggakan negara. Itu hal yang patut digali dan terus dipelihara oleh para pelajar. Yang ketiga,
bagaimana kemudian kita belajar tentang Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia. Kalau dahulu Pancasila dipelajari setiap saat. Dan saat ini pun ini tetap harus kita pelajari. Karena apa? Dengan kita paham terhadap Pancasila, kemudian butir-butir yang ada di sana, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Kita akan tahu bagaimana kita menjaga negara ini dari rongrongan bangsa lain. Ya. Selanjutnya, nilai-nilai yang bela negara yang bisa difahami adalah bagaimana kita rela berkorban untuk bangsa dan negara ini. Contoh misalnya, seperti apa sih Bu rela berkorbannya sebagai pelajar? Misalnya pelajar mewakili dirinya, mewakili sekolahnya untuk mengikuti olimpiade misalnya, ya. Bagaimana kemudian perintah ini dilaksanakan untuk dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Itu juga salah satu contoh rela berkorban di kalangan pelajar. Bagaimana kemudian pelajar yang ditunjuk untuk mewakili Indonesia ke kancah internasional dapat memberikan yang terbaik, berjuang demi bangsa dan negara. Intinya adalah bagaimana mereka sulitnya mereka belajar, bagaimana kemudian mereka berjuang untuk terus dapat meningkatkan kemampuannya di kancah internasional. Itu adalah salah satu bentuk pengorbanan dari kalangan pelajar yang bisa ditunjukkan untuk bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita memiliki kemampuan bela negara yang ditunjukkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, disiplin pribadi, disiplin belajar, disiplin di sekolah, disiplin di luar, disiplin di rumah. Ya, kemudian ulet dan bekerja keras dalam bidangnya. Untuk pelajar seperti apa Bu ulet dan bekerja keras dalam bidangnya? Ya belajar bagaimana pelajar menunjukkan sikapnya sebagai pelajar untuk ulet dan bekerja keras, yaitu dengan cara belajar. Itulah yang dimaksud bahwa kita sebagai pelajar memiliki kemampuan dalam bela negara. Ya itulah nilai-nilai yang harus kita pahami dan harus kita cermati. Ya. Nah, itu tadi materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Intinya dalam kesadaran dan berbangsa dan bernegara di kalangan pelajar, bagaimana kita bisa menggali potensi yang baik, bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita, bagaimana kita bisa membanggakan diri orang lain dan juga negara ini dalam hal prestasi di bidang pendidikan. Ya, tidak hanya di bidang pendidikan, mungkin di bidang kedisiplinan, di bidang keagamaan dan sebagainya yang mungkin bisa anak-anak semua gali untuk menunjukkan betapa kita cinta terhadap negara dan bangsa ini. Ya, kalau yang lain mungkin bisa diimplementasikan dengan kegiatan lain, namun demikian pelajar silahkan mengimplementasikan bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara tugasnya masing-masing. Ya, itu tadi materi kaitannya dengan kesadaran dan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Bu Indira ingin coba juga mengupas keterkaitan tadi judul dengan bahayanya narkoba. Ini juga yang sering terjadi di kalangan pelajar. Apa sih Bu narkoba itu? Dan bagaimana sih Bu bahayanya? Anak-anak pasti semua paham. Kenapa kemudian kita di kalangan pelajar ini bisa terjerumus ke hal-hal yang masuk menggunakan narkoba? Ya kan? Biasanya penggunaan narkoba ini kaitannya dengan salahnya kita mencari teman, atau ada juga yang lagi broken heart larinya ke narkoba. Ada lagi juga yang broken home larinya juga ke narkoba. Apakah itu positif? Sangat-sangat tidak positif dan memang harus dihindarkan oleh seluruh pelajar dimanapun berada. Ya, kita coba lanjutkan. Apa sih itu narkoba? Nah, kemudian apa bahayanya? Ya, kita nanti akan coba kupas kaitannya dengan materi narkoba dan bahayanya. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita bicara tentang narkoba, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Narkotika itu sebetulnya adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah,
sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, kemudian tumbuhnya halusinasi serta daya rangsang. Ini sebetulnya awalnya digunakan untuk mengobati yang sakit sesuai dengan golongannya. Bu Indira tidak akan bahas kaitannya dengan golongan 1, 2, dan 3. Namun demikian, Bu Indira hanya ingin memperkenalkan bahayanya narkotika itu seperti apa. Bahayanya narkoba itu seperti apa. Jadi intinya narkotika yang merupakan zat buatan dan ataupun yang berasal dari tanaman, semuanya dapat memberikan efek yang disebutkan seperti yang di atas tadi, yaitu menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi dan sebagainya, dan dapat menimbulkan efek kecanduan. Inilah yang kemudian kenapa pelajar dilarang keras untuk mengenal yang namanya narkoba. Karena apa? Narkoba ini bukan untuk main-main. Narkoba ini memiliki dampak yang sangat luar biasa dan sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila tidak ditangani dengan baik. Inilah pasal-pasal yang terkait dengan narkotika, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya, ada salah nulis Bu Indira ya. Kemudian itu adalah pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan pengertian-pengertian ataupun pendalaman-pendalaman yang lebih lagi baru, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 35. Selanjutnya terkait dengan psikotropikanya, Bu Indira tidak membahas tentang psikotropikanya. Nah, untuk psikotropikanya itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Tolong dicatat, tolong disimpan, kemudian apa saja yang membuat ini menjadi dilarang keras, nah nanti supaya bisa kita jadikan tugas buat anak-anak ya, semuanya ya. Selanjutnya apa lagi, Bu? Nah, selanjutnya apa bahayanya dan dampaknya pada kehidupan kita dan kesehatan kita. Tuh, dampak dari penggunaan narkoba itu akan terjadinya dehidrasi atau hilangnya jumlah air yang ada di dalam tubuh kita, sehingga menimbulkan hilangnya keseimbangan elektrolit atau kurangnya cairan, seperti yang tadi Bu Indra sampaikan. Yang kedua, akan menumbuhkan kejang-kejang nih kalau kita kecanduan narkoba. Kemudian tumbuhnya halusinasi. Halusinasi itu kita bisa menghayal apa aja. Botol aja mungkin bisa digambarkan seperti adanya cewek cakep gitu kan. Itu karena adanya halusinasi itu. Kemudian terjadinya perilaku agresif. Perilaku agresif itu bisa kemudian melukai diri sendiri dan bisa melukai orang lain. Ya. Kemudian juga terjadinya adanya sesak di dada. Karena kalau kita sudah kecanduan itu rasanya udah berat menurut yang sudah make nih. Mudah-mudahan nggak ada juga yang pernah merasakan ini ya, terutama yang pelajar-pelajar yang ada di sini. Mudah-mudahan ini hanya sebagai pengetahuan saja. Selanjutnya, bahaya atau dampak lain dari narkoba adalah adanya halusinasi seperti yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana halusinasi ini bisa berdampak negatif terhadap si pengguna? Karena halusinasi ini memiliki rasa takut yang berlebihan. Seolah-olah mereka dalam ancaman, seolah-olah mereka dalam bahaya yang kemudian bisa berdampak sangat berat terhadap dirinya sendiri. Bisa jadi kemudian dia nggak berani ketemu orang, maunya tidur terus gitu ya. Kemudian gangguan lain, mereka itu bisanya muntah, mual, muntah, gangguan dalam pencernaan. Itu yang sering terjadi dalam dampak dari penggunaan narkoba. Kemudian adanya gangguan kecemasan yang terus-menerus. Kalau kita merasa cemas, itu tentunya akan terjadi gangguan jiwa yang sangat berat, yang pada akhirnya bisa menimbulkan gangguan jiwa yang pada akhirnya bisa stres, depresi, gila. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya menurunnya tingkat kesadaran. Seperti apa sih Bu menurunnya tingkat kesadaran ini? Nah, kadang dalam kondisi mereka sedang sakau, seperti itu ya, mereka sedang
kemudian terjadi kecanduan itu membuat mereka hilang ingatan, tingkat kesadarannya menurun. Jadi mereka nggak ingat siapa. Di sekelilingnya juga mereka nggak ingat. Kemudian maunya tuh tidur mulu. Nah, jangan sampai nanti nih adik-adik yang kerjanya tidur terus di kelas, ini juga perlu diwaspadai nih sama Bapak dan Ibu guru nih. Jangan sampai juga masuk dalam kategori pengguna nih. Mudah-mudahan tidak. Tapi juga jangan begadang terus ya di rumah ya. Jangan sampai nanti kata Pak Guru nih, karena Pak Guru dengar dari Bu Indira, waduh, salah satunya adalah tingkat kesadarannya maunya tidur mulu. Nah, nanti jangan sampai terus kemudian di tes urin nih sama Bapak Ibu guru ya buat anak-anak ya. Kemudian juga sering bingung. Nah, ini juga dampak dari narkoba itu bisa menjadikan kita sering bingung anak-anak. Bingungnya apa? Jangan sampai kemudian bingungnya nggak ngerti apa-apa. Nerima pelajaran nggak ngerti, ditanya Bapak Ibu guru nggak ngerti, semuanya serba lupa dan sebagainya sehingga menimbulkan kebingungan yang nggak jelas. Akan dapat menimbulkan dan menyiksa diri kita sendiri. Kemudian adanya pola perubahan perilaku. Perilakunya jadi males, sama orang jadinya nggak cuek. Kemudian juga hal-hal lain yang sifatnya harusnya dia ceria, dia jadi murung dan sebagainya. Itu juga yang dapat menimbulkan pola perilaku ke arah yang lebih negatif, bukan ke arah yang positif ya. Selanjutnya adalah adanya kematian. Nah, bahaya dari penggunaan narkoba ini bisa sampai terjadinya hilangnya nyawa orang lain. Karena saking kecanduannya, makai terus, makan nggak mau, apa nggak mau, maunya mengkonsumsi narkoba terus. Pada akhirnya dapat menimbulkan kematian. Ya, tuh kalau kita kecanduan, bahwa itu nyawa taruhannya. Ada yang mau seperti poin 4, tentunya kita nggak mau, kita maunya sehat, kita maunya hidup, kita maunya berkegiatan, berkarya, dan memiliki potensi yang luar biasa. Betul tidak? Tentunya ini pasti sepakat dengan saya. Semua tidak ingin mati kalau belum waktunya, kecuali Allah yang menentukan hidup kita. Ya, tapi jangan sampai kemudian nyawa kita hilang sia-sia hanya karena kecerobohan kita sebagai pelajar yang tidak mengindahkan apa yang sudah diarahkan oleh orang tua ataupun guru-guru di sekolah. Selanjutnya, inilah yang terakhir bahaya dari penggunaan narkoba adalah adanya gangguan kualitas hidup. Seperti apa gangguannya? Tuh, ini yang harus dihindari oleh para pelajar. Kalau dari gangguan kualitas hidup, kemudian dia susah berkonsentrasi, tentunya semangat untuk belajar pun nggak ada. Boro-boro pengen belajar. Ke sekolah aja males, lihat Bapak Ibu guru aja udah males, apalagi suruh menyerap materi yang diberikan oleh guru-guru. Tentunya ini juga akan sangat membuat kita males. Ya. Kemudian kita mengalami masalah keuangan. Tentunya kalau kita sebagai pelajar nih, kalau kita sudah mengkonsumsi narkoba, berapapun uang yang diberikan oleh orang tua, pasti pikirannya maunya beli terus ke narkobanya. Bukan ke makanan, tapi bagaimana caranya bisa membeli barang haram itu dengan uang yang ada. Kalau misalnya orang tua tidak memberi, bahkan bisa sampai mereka mencuri. Saking kepengennya punya barang tersebut. Nah, ini juga harus dihindari oleh anak-anak semuanya. Nah, kalau poin 2 itu sampai tadi, seperti yang Bu Indira sampaikan, sampai terjadi, pasti belakangannya akan berurusan dengan hukum. Karena akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar hukum negara, tentunya akan diamankan oleh pihak kepolisian. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tadi. Ya. Nah, ini nih contoh nih gambar-gambar yang mungkin terkait dengan dampak dari penggunaan narkoba. Bisa pada akhirnya gantung diri walaupun di pohon sente. Ya kan? Sakau. Aja lama-lama hilang ingatannya, lama-lama putus harapannya, gantung diri. Kemudian seperti itu. Sampai lupa ingatan tuh, saking mereka sakaunya. Sampai lupa semuanya. Ya, yang ujung-ujungnya mereka masuk tahanan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi terhadap pelajar-pelajar yang ada di SMA Korpri ini.
Ya, tentunya kalian fokus untuk belajar saja, tidak usah kemudian nengok-nengok terhadap hal-hal yang memang tidak seharusnya dipahami. Ya, sampai sini paham ya? Mudah-mudahan sampai sini paham. Ini adalah kulit-kulitnya saja. Pasti teman-teman juga tahu kenapa sih anak-anak menggunakan narkoba, pasti sudah bisa jawab semuanya. Banyak hal yang mungkin dialami dan tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa diceritakan, tapi penggunaan narkoba bukan solusi yang terbaik untuk menghilangkan semua masalah yang terjadi dalam diri kita. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan. Daripada lari ke narkoba, mending lari ke hal-hal yang positif. Bergaul dengan orang-orang yang baik, buat kelompok belajar, perbanyak mengenal agama, lakukan pengajian kelompok, atau apapun hal-hal yang positif yang sifatnya dapat membangun diri kita, sehingga membuat jati diri kita menjadi lebih baik. Ya. Kemudian selanjutnya, Bu Indira akan lari ke materi yang ketiga, kaitannya dengan keselamatan berlalu lintas. Kalau kita bicara tentang lalu lintas, tentu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan lalu lintas. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di situ disebutkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang yang ada di ruang lalu lintas jalan. Nah, apa Bu yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan? Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, gerak pindah orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Misalnya jalan, ada marka jalan, ada rambu-rambu, ada yang rambu-rambunya berdiri, ada juga yang rambunya tertulis di jalan, di mana itu adalah prasarana yang diperuntukkan atau tanda-tanda yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut. Nah, oke. Kenapa keselamatan berlalu lintas itu wajib kita pahami? Karena di dalam keselamatan berlalu lintas itu kita diwajibkan tahu tentang tata cara berlalu lintas. Supaya apa? Tata cara berlalu lintas itu apa sih, Bu? Nah, tata cara berlalu lintas itu adalah bagaimana perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan sebagai petunjuk atau pedoman di jalan. Jadi kalau kita tahu tata cara berlalu lintas, kita tahu nih apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Sehingga masyarakat dapat menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas. Nah, ini dimaksudkan apa? Ini dimaksudkan bahwa dengan kita tahu tata cara berlalu lintas, kita bisa terhindar dari bentuk pelanggaran dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban luka ringan, luka berat, bahkan sampai meninggal dunia, dalam arti menghilangnya nyawa manusia, juga kerugian materi. Kalau kita sudah bicara tentang kecelakaan, nanti Bu Indira akan tunjukkan nih, seperti apa sih dahsyatnya kalau kita tidak tertib di jalan, seperti apa sih kalau kita tidak mengetahui tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Tentu ini sangat-sangat merugikan, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya, kita tunjukkan. Nah, kita juga harus bisa tahu nih kondisinya saat ini bagaimana nih di lapangan. Kayak apa nih lalu lintas? Jangan cuma taunya gini, ih polisi kalau lagi macet baru dicari. Iya kan? Kemana sih polisinya kok jalannya macet? Gitu kan? Kemudian, ih polisi bisanya cuma nyari-nyari kesalahan. Itu sebetulnya tidak dilakukan oleh petugas. Bahwa petugas kepolisian akan selalu ada di lapangan untuk melayani masyarakat. Kalaupun mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas kepolisian, itu adalah oknum yang melakukan. Nah, jangan sampai kemudian oknum yang melakukan itu didukung oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya seperti apa? Misalnya nih, kita melakukan satu pelanggaran, ya kan? Udah ngerti kita salah. Tapi kemudian polisi akan melakukan penindakan. Apa yang terjadi di masyarakat saat ini? Pak, damai aja Pak.
akhirnya memberikanlah dalam bentuk materi, dan itu sama sekali tidak dibenarkan oleh undang-undang. Nah, kejadian ini kalau tidak ada asap, tidak ada api. Kalau masyarakat tidak memberi kesempatan kepada polisi, tidak akan terjadi yang namanya KKN, ada terjadinya korupsi di jalan. Jadi masyarakat sendiri termasuk pelajar harus berani mengatakan kalau emang salah, kalau emang benar. Kalau emang pelajar melakukan pelanggaran, ya minta ditilang saja, nggak usah kemudian merengek, Pak, tolongin saya, Pak, saya punya uang cuma sekian, Pak, tolongin, Pak. Nah, itu tidak boleh, ya, karena pemberi dan penerima sama-sama harus dihukum. Ya, kita kembali ke materi. Bagaimana kondisi lalu lintas saat ini? Teman-teman bisa tahu semuanya. Inilah kondisi ataupun permasalahan yang ada di lapangan. Terjadinya kemacetan yang sangat luar biasa sehingga menimbulkan adanya kecemasan atau stres di masyarakat. Kalau kita sudah stres, kemudian apapun bisa kita lakukan nih, apapun bisa kita lakukan dengan tidak mengindahkan aturan yang ada. Mereka melakukan pelanggaran di jalan, apa aja dilakukan, ya, sehingga pada akhirnya menimbulkan kecelakaan. Nah, jadi kecelakaan dimulai dari adanya pelanggaran. Sekecil apapun pelanggaran dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, ya. Jadi teman-teman semua harus pahami ini. Kalau memang teman-teman atau anak-anak belum diperbolehkan membawa kendaraan ke sekolah, tolong tidak ada satupun yang boleh membawa kendaraan. Karena apa? Karena ini akan sangat membahayakan untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, ini adalah contoh pelanggaran lalu lintas yang Bu Indira juga tampilkan. Banyak sekali nanti contoh-contoh pelanggaran yang sering kita temui di jalan. Dan mungkin kita pernah melakukan itu. Tapi setelah ini, Bu Indira harapkan semuanya bisa kembali menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegaranya dengan menjadi diri sendiri yang tertib dan baik. Ya, ini juga contoh nih. Nah, gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kita temui di kalangan pelajar. Benar nggak? Pernah ngelihat nggak? Ada anak sekolah pakai seragam masih biru-biru, biru putih, bahkan merah putih, mengendarai kendaraan. Pertama lihat motornya, udah nggak pakai spion. Kemudian coba lihat pakai masker apa? Pakai masker. Pakai helm atau tidak? Itu tidak menggunakan helm. Dan ini sangat berbahaya. Seandainya ini terjadi kecelakaan, apa kira-kira yang bisa merusak? Kepala terjadi benturan atau tidak? Badan luka atau tidak? Dan ini sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Adalah contoh-contoh yang sering kita lihat. Kemudian menggunakan handphone dengan menggunakan kendaraan, santai sekali. Seperti itu. Itu adalah pelanggaran yang sudah dimasukkan dalam pelanggaran nyata dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Ini akan dilakukan penindakan bila ini kita temukan pelanggaran seperti ini di jalan. Ya, ini juga contoh-contoh boncengan lebih dari satu orang dengan senangnya bercanda di jalan. Kemudian yang paling juga sering dilakukan, ini biasanya pada saat di masa akhir pendidikan, juga ke SMA, coba ada euforia yang terjadi di sana dengan tidak mengindahkan keselamatan orang lain dan diri sendiri tentunya, juga ini akan sangat merugikan. Mudah-mudahan ini juga tidak akan terjadi lagi dalam kehidupan nyata sehari-hari kita ke depannya, ya. Tadi Bu Indira sudah sampaikan bahwa kecelakaan terjadi karena ada pelanggaran, ya. Apa sih kecelakaan itu? Nah, ini adalah kecelakaan. Kecelakaan itu adalah satu kejadian yang tidak diduga, tidak disengaja, yang dapat melibatkan semua orang, baik itu kendaraan ataupun tanpa pemakai jalan lainnya. Jadi maksudnya masyarakat yang menggunakan kendaraan ataupun tidak menggunakan kendaraan. Konektifnya terputus ya Pak? Masih? Oke, kita lanjutkan. Materinya diinikan kembali.
Ya, kita ulangi kembali dari materi yang tadi disampaikan kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas itu bisa terjadi terhadap siapa saja. Dia tidak akan pernah memilih apakah harus yang tua duluan ataukah yang memang kaya duluan. Tidak, dia tidak pernah memilih apakah kamu tua, muda, kaya, miskin, semuanya sama. Kalau dia tidak tertib, dia akan celaka. Ataupun dia tertib, orang lain tidak tertib, semuanya akan celaka. Apa yang terjadi? Tidak bisa diinikan, Pak? Eloknya? Maaf ya, Pak, jadi merepotkan. Ya, dampak seperti yang tadi ditimbulkan, seperti yang Bu Indra sampaikan adalah timbulnya korban jiwa sampai meninggalnya, sampai hilangnya nyawa orang lain, dan juga adanya kerugian materi. Apa yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas? Penyebabnya adalah ada 4 faktor penyebab. Yang pertama adalah manusia. Kenapa manusia menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas? Karena yang pertama, manusianya tidak disiplin atau tidak terampil menggunakan kendaraan. Kemudian yang terjadi adalah yang bersangkutan pandai mengemudikan kendaraan, tapi yang bersangkutan adalah ngantuk dan sebagainya. Kemudian juga ngebut, itu juga faktor utama penyebab manusia menjadi sumber utama penyebab kecelakaan. Yang kedua, adanya kendaraan. Kenapa kendaraan menjadi faktor penyebab kecelakaan? Misalnya remnya blong, lampunya mati, bannya gundul, itu juga menjadikan penyebab kecelakaan. Yang ketiga adalah faktor jalan. Tolong diingat ya, ada berapa faktor penyebab kecelakaan, tolong diingat betul, nanti Bu Indra akan jadikan PR, jadi kumpulkan nanti ke wali kelasnya masing-masing ya. Kita ulangi lagi, faktor ketiga adalah faktor jalan. Kenapa jalan juga menjadi faktor penyebab kecelakaan? Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dari jalan. Jalan rusak, jalan berlubang, tikungan tajam, kemudian penerangannya gelap, ini juga bisa menimbulkan bahaya kecelakaan. Ya, tentunya ini menjadi tanggung jawab pemerintah nih, yang harus terus bisa mengontrol bagaimana kondisi jalan yang digunakan oleh masyarakat di lingkungannya masing-masing. Jadi apabila ada jalan lubang ataupun jalan berusak, kita harus mengingatkan kepada pemerintah setempat untuk bisa segera memperbaiki. Nah, yang keempat adalah faktor alam. Faktor alam juga bisa menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Contohnya apa? Misalnya terjadinya banjir, kemudian jalannya licin, ini juga dapat mengganggu konsentrasi dari pengemudi kendaraan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Nah, ini adalah gambar nyata, data nyata yang kami himpun bahwa korban meninggal dunia akibat kecelakaan per tahunnya kurang lebih ada 26.000 lebih. Rata-rata per bulan itu di atas 2.000. Rata-rata per hari itu 73 orang meninggal dunia. Dan rata-rata per jam setelah dihitung itu ada kurang lebih 3 orang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Itu adalah gambar-gambar yang terjadi. Nggak usah dilihat kalau nggak berani ngelihatnya, karena memang ini sengaja saya tampilkan untuk bisa memotivasi kita untuk lebih berhati-hati. Karena apa? Kalau sudah terjadi kecelakaan, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mau kita orang kaya, mau kita anak pinter, mau kita terpelajar, kalau sudah terjadi kecelakaan seperti itu, orang lain hanya bisa melihat, aduh kasihan, seperti itu ya. Nah, ini adalah gambar-gambar kecelakaan yang Bu Indra himpun terkait dengan pelajar. Ya, contoh-contoh kita lihat. Kalau gambar pertama itu boncengan lebih dari 1 orang. Kemudian yang bersangkutan juga ugal-ugalan nih, sama dengan gambar kedua, sama juga dengan gambar ketiga. Nah, gambar keempat ini adalah menjadi korban seperti ini. Karena tidak menggunakan helm, terjadilah kecelakaan seperti ini yang berakibat fatal. Sehingga timbul fatalitas kecelakaan lalu lintas, yaitu meninggal dunia. Inilah yang tidak kita inginkan. Jangan sampai nyawa pelajar hilang sia-sia karena keteledorannya masing-masing, karena ketidakdisiplinannya masing-masing. Jangan sampai terjadi pada diri kita, khususnya pelajar di SMA Korpri.
Nah, saya juga menghimbau ini kepada Bapak dan Ibu guru untuk terus mengawasi gerak-gerik siswa-siswinya, terutama terkait dengan hal penggunaan kendaraan roda 2. Di mana biasanya nih anak-anak sekolah belum waktunya, usianya masih di bawah 17 tahun, membawa kendaraan ke sekolah, sepertinya kita melakukan pembenaran. Padahal menurut undang-undang itu sudah jelas dilarang karena dapat membahayakan diri dari pelajar itu sendiri. Kenapa membahayakan? Karena bagi yang belum berusia 17 tahun dan belum dinyatakan memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan, ini sangat dilarang. Jadi bagi anak-anak yang sudah usia 17 tahun dan dibuktikan memiliki kompetensi mengemudi kendaraan dengan cara dibuktikan oleh surat izin mengemudi. Ya, jadi yang berhak membawa untuk pelajar yang berhak membawa kendaraan adalah yang sudah memiliki surat izin mengemudi sebagai bentuk uji kompetensi di mana yang bersangkutan sudah dinyatakan layak membawa kendaraan. Seperti itu ya, supaya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Ini sepintas saja saya tunjukkan, inilah luka-luka yang biasa terjadi di lapangan. Ini ada sebetulnya ini luka ringan, belum lagi luka berat yang bisa kita tunjukkan. Ya, mudah-mudahan gambar ini juga bisa memotivasi kita untuk bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan kendaraan. Ini juga sama, ini adalah korban-korban yang berserakan di jalan yang akibat dari belum tentu kelalaian mereka, bisa jadi ini adalah kelalaian orang lain. Ya, sampai seperti itu. Kita tertib, orang lain tidak tertib juga akan terjadi kecelakaan. Apalagi kalau kita tidak tertib, ya. Ini juga sama, mungkin ini juga tidak terlalu lama saya sampaikan karena akan sangat-sangat membuat kita miris melihatnya. Nah, dari gambar-gambar yang sudah tadi Bu Indira sampaikan, inilah perlunya kita memiliki etika berlalu lintas. Ya, etika berlalu lintas dimanapun juga harus diterapkan. Apa itu etika berlalu lintas? Etika berlalu lintas adalah tata cara, tata krama, ataupun sopan santun di jalan yang patut dimiliki oleh siapapun, oleh masyarakat pengguna jalan, khususnya dalam hal berlalu lintas. Jangan mentang-mentang kemudian saya punya motor baru, cc-nya sudah di atas 200. Kemudian ngebut sembarangan, tidak mengindahkan orang lain. Itu pun sangat membahayakan. Atau saya punya motor, knalpotnya diganti knalpot racing untuk trek-trekan. Itu juga sangat tidak baik dan sangat-sangat tidak beretika. Ya, mudah-mudahan kita semua juga bisa mengambil hikmah dari gambar-gambar tadi yang sudah saya berikan. Yang terakhir, kenapa kemudian anak-anak pelajar selalu dalam masa pengenalan lingkungan sekolah itu selalu diberikan materi tentang tertib berlalu lintas? Karena dengan tertib berlalu lintas diharapkan kita memiliki kesadaran untuk keselamatan berlalu lintas. Ya, dengan kita tahu tentang tertib berlalu lintas, tentunya akan tercipta kesadaran berlalu lintas. Yaitu kesadaran berlalu lintas itu apa? Kesadaran berlalu lintas itu adalah sebuah bentuk pola perilaku berkendara yang aman dan nyaman, baik untuk diri sendiri dan orang lain, sehingga kita dapat menciptakan situasi aman dan nyaman di jalan. Dalam arti bahwa keselamatan berlalu lintas itu adalah satu sikap agar kita mengkondisikan diri, baik diri sendiri, baik orang lain, agar bagaimana mengendarai kendaraan di jalan, baik itu motor ataupun mobil, yang aman dan nyaman dan tidak menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dengan cara memiliki etika tadi, bagaimana kita harus berhenti, bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus mempercepat kendaraan, bagaimana kita harus memperlambat kendaraan, itu semua harus dimiliki oleh semuanya. Jangan sampai nih, biasanya ada di persimpangan jalan, ada lampu merah, warnanya merah, kuning, hijau. Kalau merah itu kan biasanya untuk berhenti, ya kan? Kuning kita untuk lebih berhati-hati, mau ngerem atau mau jalan. Kemudian hijau adalah untuk jalan. Ini biasanya kebalikan nih, di masyarakat kita pada umumnya, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kalau ada lampu kuning mau ke merah, itu bukannya diperlambat, tapi biasanya malah
tancap gasnya, dipercepat laju kendaraannya, sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan. Nah, hal-hal inilah yang kemudian tidak memiliki kesadaran untuk bagaimana kita menghargai diri dan orang lain. Mari kita tumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Mari kita tumbuhkan kesadaran dalam tertib berlalu lintas. Mari jaga diri kita, selamatkan diri kita dan orang lain. Jangan sampai kita mati muda. Jangan sampai jiwa kita hilang sia-sia hanya karena keteledoran di jalan. Ya, mudah-mudahan apa yang hari ini saya sampaikan, pencerahan yang hari ini saya sampaikan kepada anak-anak semuanya bisa diterima dan bermanfaat. Silakan diambil hal-hal baiknya, ya. Kemudian contoh cara buruknya nggak usah dicontoh, supaya kita terhindar dari yang namanya bahaya kecelakaan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari apa yang nanti sudah saya sampaikan. Silakan kalau memang masih ada waktu nanti kita diskusikan, atau kalaupun ada yang bertanya nanti bisa kita tanya jawab dua arah ya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja, Bu Indira tutup ya untuk sementara ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan untuk yang mau bertanya, silakan di unmute dan sebutkan nama dan kelompok MPLS-nya. Pak, mau izin tanya? Silakan. Ya, saya Rizka Haranisa Putri dari kelompok 2. Di sini saya mau nanya yang seputar narkoba. Sekarang kan kita banyak banget nih ya Bu, dengar banyak dari kalangan orang yang terjerat kasus narkoba. Nah, yang mau saya tanyakan ini, dari mana sih orang-orang itu bisa dapat narkoba? Apakah ada yang memperjualbelikannya atau gimana gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa tadi, atas nama siapa? Rizka dari kelompok 2. Atas nama siapa yang barusan bertanya? Dari Rizka kelompok 2. Rizka Haurinisa. Ya. Baik, langsung Bu Indira jawab sayang ya. Jadi begini. Baik, terima kasih untuk Rizka kelompok 2. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau tadi Rizka menyimak dari apa yang Bu Indira sampaikan, biasanya narkoba ini beredar di kalangan tertentu. Ya, di kalangan tertentu. Biasanya orang untuk mencari mangsanya akan melakukan segala cara. Jalan nih, atau dalam satu kelompok tertentu. Misalnya mungkin mereka nih yang memiliki kekurangan dalam keluarga, mungkin seperti yang tadi Bu Indra sampaikan, ada broken home, ada broken heart, ada pada akhirnya yang bersangkutan itu merasa patah hati, sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia mencari pelampiasan ke hal-hal tertentu. Dia berkelompok dengan orang-orang yang mungkin memiliki aura yang kurang baik. Kemudian orang-orang yang di luar sana biasanya juga harus mencari orang-orang sebagai mangsanya dia. Misalnya Haurinisa putus cinta, kemudian Haurinisa larinya ke tempat yang enggak benar, misalnya kelompok anak-anak geng, anak-anak pangki atau sebagainya. Kemudian bertemanlah awalnya, misalnya seperti itu. Setelah berteman, mereka kemudian nih mulai ditawarin nih dari hal-hal narkoba itu, ya kan? Nah, setelah ada ketergantungan, baru kita boleh beli. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, dari mana Bu narkobanya? Pasti ada yang namanya penjual-penjual narkoba ataupun pengedar-pengedar narkoba dari tempat-tempat tertentu dan dari kalangan tertentu. Dan dalam hal ini, petugas kepolisian selalu nih memburu mereka yang memiliki keterkaitan dengan peredaran narkoba. Siapapun dia. Apakah dia pengedar ataupun dia pengguna, semua akan kita tangkap. Ya, jadi kalau tadi ditanya dari mana, itu adalah dari kalangan-kalangan tertentu yang memang memiliki keterkaitan dengan peredaran barang itu. Ya,
Kalau misalnya dari mana Bu Indra tidak bisa menjelaskan dengan rinci karena banyak sekali nih orang-orang yang tertangkap karena narkoba, bahkan mengedarkan seperti itu. Ya memang mungkin orang-orang ini memiliki simbiosis ataupun kelompok-kelompok sendiri yang terselubung seperti itu. Dan ini harus dijauhi nih sama anak-anak semuanya. Ya. Sampai situ paham ya Rizka ya? Paham Ibu, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, ada lagi, silakan. Yang mau bertanya, silakan. Satu pertanyaan lagi. Ya masih ada Pak? Saya Ibu mau bertanya. Boleh. Saya Kinanti dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana cara misalnya membujuk seseorang yang sudah kecanduan ataupun masih udah punya niat buruk ini memakai narkoba atau semacamnya. Padahal dia udah tahu dampak buruk dari narkoba tersebut, tapi dia udah hiraukan gitu, Ibu. Baik, terima kasih. Tadi Kinanti ya. Terima kasih Kinanti, pertanyaannya sangat luar biasa. Bu Indra bangga Kinanti mungkin termasuk salah satu siswa yang sangat-sangat peduli terhadap teman. Ya. Satu sisi kita ingin menjadi teman coba-coba. Ya, tapi di sisi lain kita sendiri juga harus punya kekuatan sayang. Tidak serta-merta kita memberikan nasihat, belum tentu itu dipakai. Tapi usaha selalu ada. Yang harus Kinanti perlukan adalah tetap tidak boleh menjauhi yang bersangkutan, berikan pemahaman-pemahaman ya supaya yang bersangkutan juga sadar bahwa itu adalah hal yang tidak diperkenankan. Yang kedua, mungkin nanti bisa memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu guru. Ya, terutama nanti pun guru BP yang akan terjun dan memberikan masukan-masukan agar tidak berkelanjutan dan tidak membahayakan diri sendiri. Yang ketiga, tentunya nanti setelah ada informasi ke pihak sekolah pun akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang tua nih. Kadang orang tua nggak pernah juga tahu bagaimana kelakuan anaknya di luar. Karena biasanya kalau di rumah itu kelihatannya manis gitu ya. Anak ibu, anak mama yang selalu nurut perintahnya. Tapi di luar biasanya anak-anak ini akan mencoba mencari jati dirinya. Jadi memang diperlukan kerjasama antara teman yang satu dengan yang lain untuk saling terus mengingatkan. Ya, kalau temannya nggak bisa diingatkan, ya harus punya ketegasan nih teman yang satu sama lainnya seperti yang tadi Bu Indra sampaikan. Lapor kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru nanti akan melaporkan juga kepada orang tua di rumah. Bagaimana untuk meningkatkan pengawasan supaya yang bersangkutan bisa terus dipantau, dibina dan diawasi gerak-geriknya agar tidak terjerumus kepada hal yang lebih dalam lagi. Seperti itu ya, Kinanti? Cukup jelas? Iya Ibu, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya masih ada Pak? Sudah selesai. Baik anak-anakku sekalian, ternyata waktunya kita sudah hampir 1 jam ya berkomunikasi. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Indira bisa bermanfaat buat kita semua dan juga bisa menjadi pencerahan sehingga kita tidak terjerumus ke hal-hal yang lebih fatal lagi. Tetaplah menjadi diri sendiri, teruslah berjuang, teruslah belajar, jadikan kita kebanggaan untuk orang-orang di sekitar kita. Kebanggaan orang tua, kebanggaan sekolah, kebanggaan bangsa dan negara ini. Ya. Selamat mengikuti kegiatan MPLS. Semoga anak-anak semuanya pada saatnya nanti bisa belajar bertatap muka sehingga bisa lebih maksimal lagi dalam belajarnya. Tetap jaga diri, jaga kesehatan. Jangan lupa tetap selalu ada di rumah kalau tidak ada kepentingan. Kemudian juga selalu gunakan masker karena saat ini pandemi COVID-19 di luar sana sangat-sangat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Ya. Tetap jaga kesehatan semuanya. Terima kasih untuk atensi dan perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan dijauhkan dari segala penyakit yang ada.
Terima kasih Bu Indira tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.